Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mat wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal. Udzakiru nafsi wa iyyakum bi ikhlasin niyyah lillahi tabaraka wa ta'ala. Para pencinta penuntut ilmu agama, sebelum kita meneruskan kajian kitab Al-Firqatun Najiyah, terlebih dahulu kita hadirkan niat ikhlas lillahi ta'ala. Kita mengaji kitab Al-Firqatun Najiyah ya, semata-mata hanya karena Allah Ta'ala. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Sin. Qala al-muallif rahimahullah, sin. Man humul asy'ariyah wal maturidiyah. Sin isyaratun ila su'al, isyarah untuk pertanyaan. Siapakah kelompok al-asy'ariyah dan kelompok al-maturidiyah? Jim. I'lam annahu hadatsa. Ketahuilah sesungguhnya telah terjadi ba'da mi'ataini wasittina, setelah 260 tahun ya, sittina sanatan, intisyaru bid'atil mu'tazilati wa ghairihim, tersebarnya kesesatan atau fitnah kelompok Mu'tazilah dan kelompok-kelompok sesat yang lainnya. Faqayyadallahu ta'ala imamaini jalilaini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memunculkan dua imam yang agung, huma Abul Hasanil Asy'ari wa Abu Mansurinil Maturidi radhiyallahu anhuma. Dua imam tersebut adalah Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Semoga Allah meridhai mereka. Faqama bi'idahi aqidati ahli sunnati allati kana 'alaiha as-sahabatu wa man tabi'ahum. Mereka berdua menegakkan ya ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan menjelaskan akidah Ahlus Sunnah, akidah yang dibawa oleh para sahabat, akidah yang diajarkan oleh para sahabatnya Rasulullah. Wa man tabi'ahum, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dari segi-sisi keyakinan. Bi'iradi adillatin naqliyatin wa aqliyah, dengan membawa dalil-dalil naqliyah, dalil-dalil sam'iyah, dalil Quran dan hadis, wa aqliyah, dan dalil secara akal. Ma'a raddi syubahil mu'tazilah, serta membantah kesesatan kelompok Mu'tazilah. Wahum firaqun adidatun balagha adaduhum 20 firqah. Kelompok Mu'tazilah adalah beberapa firqah yang bilangannya sampai 20 firqah. Jadi dari kelompok Mu'tazilah sendiri terpecah belah sampai 20 firqah. Faqama birraddi ala kulli hadhil firaq atammal qiyam biraddi syubahihim. Mereka berdua, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ya, membantah setiap kelompok-kelompok yang sesat dengan bantahan yang sempurna, dengan membantah, menyebutkan kesesatan mereka, ya, wa ibtaliha, dan membinasakan ataupun merusak ideologi kelompok-kelompok sesat, khususnya pada zaman itu adalah kelompok Mu'tazilah. Fanusiba ilaihima ahlus sunnati wal jamaah, maka ahlus sunnah wal jamaah dinisbatkan kepada dua imam tersebut, yaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi.
Fasara yuqalu li ahli sunnah asy'ariyuna wa maturidiyuna. Maka menjadi dikatakan kepada ahli sunnah adalah kelompok Asy'ariyah dan kelompok Maturidiyah. Fahuwa ismun tajaddada li ahli sunnah. Ya, nama ahli sunnah wal jamaah adalah nama yang baru. Nama ahli sunnah wal jamaah yang dinisbatan kepada kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah nama baru untuk ahli sunnah fi awakhir qarni tsalis, ya, pada kurun ketiga, ya, pada akhir kurun ketiga, wa awailil qarnir rabi' al-hijri, dan awal kurun keempat hijriyah. Nah, jadi pada periode atau pada masa imam mazhabul arba'ah dan para imam-imam yang lainnya, khususnya pada mazhabul arba'ah, pada zaman mereka kebutuhan kepada penjelasan masalah-masalah fikih sangat dibutuhkan, ya, dibandingkan pada saat itu, ya, dibandingkan perhatian pada saat pemahaman ataupun perincian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena memang pada masanya Madzhabul Arba'ah, ya, belum terlalu nampak, ya, kelompok-kelompok yang sesat, tapi sudah muncul, tapi tidak sebagaimana masa yang terjadi pada tahun 260 Hijriah. Namun demikian, mereka para mazhabul arba'ah menyusun kitab-kitab tauhid karena memang ilmu tauhid adalah ilmu yang paling utama. Namun pada zaman mereka, ya, yang sangat dibutuhkan adalah kajian-kajian ilmu fikih, sehingga mereka itu tidak menyusun, ya, tidak menyusun secara perinci kajian-kajian ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Namun setelah 260 Hijriah, setelah 260 Hijriah, barulah, ya, kesesatan-kesesatan, kelompok-kelompok yang menyempal muncul, khususnya kelompok Mu'tazilah yang mendapatkan tempat, ya, mendapatkan tempat menyebarkan kelompok-kelompok, menyebarkan akidah-akidah sesat mereka hingga sampai masuk ke khalifah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, memunculkan dua imam yang agung, yaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ya. Kedua imam ini menegakkan ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan bukan hanya menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah saja, tapi mereka berdua membantah fitnah-fitnah, membantah pemahaman-pemahaman yang sesat, membantah ideologi-ideologi sesat dari kelompok Mu'tazilah dan kelompok-kelompok yang lainnya, dari kelompok-kelompok yang sesat. Dan mereka, yakni dua imam, yaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ketika membantah kelompok-kelompok yang sesat, ya, mereka mensinkronkan antara dalil nakliyah dan dalil akliyah. Dalil nakliyah itu dalil yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Kemudian dalil akliyah itu adalah dalil rasional, ya, dalil akal yang sehat, ya, bukan akal-akal yang tidak sehat. Menyebutkan kesesatan-kesesatan Mu'tazilah. Terus kemudian dua imam tersebut menjelaskan bahwa keyakinan seperti ini adalah sesat, ya, karena bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, terus kemudian bertentangan dengan akal, ya, dalil akal. Di antara kesesatan kelompok Mu'tazilah, ya, seperti halnya mereka memiliki keyakinan bahwa seorang hamba itu menciptakan perbuatan, ya, yang bisa diikhtiari.
Jadi al-af'al itu, perbuatan itu ada af'al al-ikhtiyariyah, ada al-af'al al-ittiroriyah. Ada perbuatan-perbuatan yang bisa diikhtiari, ada perbuatan-perbuatan yang tidak bisa diikhtiari. Perbuatan-perbuatan yang tidak bisa diikhtiari seperti halnya detak jantung. Nah, kita kan nggak bisa, semisal, berhenti dulu jantungnya, nggak bisa. Ya. Berarti al-af'al al-ittiroriyah. Kemudian hidup, kemudian mati, ini al-ittiroriyah, kita tidak bisa menghendakinya. Terus kemudian ada al-af'al al-ikhtiyariyah, perbuatan-perbuatan yang kita bisa kehendaki. Maksudnya kita bisa menginginkannya, seperti halnya mau makan, mau tidur, terus kemudian mau bekerja dan sebagainya. Dari perbuatan-perbuatan al-ikhtiyariyah. Nah, menurut kelompok al-Mu'tazilah bahwa seorang hamba itu ya menciptakan perbuatan al-ikhtiyariyah. Ini jelas keyakinan yang sesat. Karena dengan meyakini bahwasannya manusia itu ya kuasa menciptakan perbuatan al-ikhtiyariyahnya, satu bertentangan dengan dalil Al-Qur'an. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, qala Allah Ta'ala hal min khaliqin ghairullah. Yang maknanya tidak ada pencipta selain Allah. Kemudian dalil yang lain seperti halnya firman Allah Ta'ala, wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Dan dalil-dalil yang lain. Serta ya bertentangan dengan dalil secara akal. Apabila diyakini bahwa manusia itu kuasa menciptakan perbuatan al-ikhtiyariyahnya, ya, secara tidak langsung, mengakui ataupun tidak, disadari ataupun tidak, berarti menetapkan ada Tuhan selain Allah, ada pencipta selain Allah. Dan juga akan menetapkan bahwa perbuatan manusia itu lebih banyak daripada perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keyakinan Mu'tazilah yang berupa manusia kuasa menciptakan perbuatannya, ini adalah keyakinan atau kesesatan yang menyebabkan mereka kufur, yang menyebabkan mereka keluar dari agama Islam. Na'udzubillah. Nah, pada masa beliau Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, siapakah yang memberantas? Ya, siapakah yang memberantas kelompok-kelompok yang sesat? Ya, khususnya adalah kelompok Mu'tazilah yang pada saat itu mendapatkan tempat, yaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dengan menggunakan dalil-dalil secara nakliyah atau disebut dalil-dalil sam'iyah, yakni dalil yang diambil dari Al-Quran dan Hadis, dan dalil-dalil secara akaliyah. Maka penisbatan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, penyebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, pada dua kelompok ini, yaitu kelompok Asy'ariyah dan kelompok Maturidiyah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Murtadha Az-Zabidi dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin, ya, kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin, idza utliqa Ahlus Sunnati wal Jamaah fal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ketika disebutkan kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang dimaksud adalah kelompok Asy'ariyah dan kelompok Al-Maturidiyah. Jadi penisbatan atau penyebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam dua kelompok ini, yakni kelompok Asy'ariyah dan kelompok Maturidiyah, bukan berarti bahwa mereka berbeda satu dengan yang lainnya, atau mereka berdua adalah yang membawa ajaran, ya, yang persis yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya dan ulama-ulama yang sebelumnya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak seperti itu pengertiannya. Tapi karena mereka berdua adalah dua imam yang mentadwin, ya, mentadwin, membukukan
tentang penjelasan Ahlus Sunnah wal Jamaah secara perinci dan juga membantah kelompok-kelompok yang sesat yang secara perinci. Ya. Jadi penyebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada dua kelompok itu dari sisi karena mereka berdua adalah seorang ulama yang pada masanya memiliki jasa yang luar biasa dalam menyebarkan akidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah dinisbatkan kepada dua imam tersebut, yaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, kemudian selanjutnya wal Asy'ariyah wal Maturidiyah humus Syafi'iyah wal Malikiyah wal Hanafiyah wa fudalaul Hanabilah kama qala Al-Izzu ibnu Abdissalam Asy-Syafi'i wa Ibnul Hajib Al-Maliki wal Qusairi Al-Hanafi wal Hafiz Ibnu Asakir wa ghairuhum. Kelompok Asy'ariyah dan kelompok Al-Maturidiyah mereka adalah Syafi'iyah, mereka adalah Malikiyah, mereka adalah Hanafiyah, mereka adalah para pembesar-pembesar ulama Al-Hanabilah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Izzu Ibnu Abdissalam Asy-Syafi'i, Ibnul Hajib Al-Maliki, wal Qusairi Al-Hanafi, wal Hafidh Ibnu Asakir dan ulama-ulama yang lainnya. Maksudnya adalah di sini menjelaskan tentang pernyataan-pernyataan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang kebenaran akidah Asy'ariyah dan akidah Maturidiyah. Di antaranya adalah keterangan yang disampaikan oleh Al-Izzu Ibnu Abdissalam Asy-Syafi'i, Ibnul Hajib Al-Maliki, Al-Qusairi, Al-Hanafi, Al-Hafidh Ibnu Asakir, bahwa kelompok Asy'ariyah dan kelompok Al-Maturidiyah mereka tidak membawa ajaran yang baru. Justru mereka itu memperkuat dan menambahkan penjelasan ajaran-ajaran para ulama salaf. Mereka mengambil maqalah-maqalah sahabat, mereka mengambil maqalah-maqalah para ulama tabi'in dan para imam-imam yang setelahnya, yakni setelah para sahabat dan tabi'in, dalam persoalan pokok akidah, dalam usuluddin. Maka mereka berdua, yakni kelompok Asy'ariyah dan kelompok Al-Maturidiyah, kelompok yang tidak membawa ajaran yang baru, justru memperkuat ajaran para ulama salafus salih dan menambahkan tabiyin, menambahkan penjelasan secara perinci. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafidh Al-Baihaqi, ya, beliau wafat pada tahun 458 Hijriah, ya, yang dikutip oleh Al-Hafidh Ibnu Asakir. Ya, tadi kan disebutkan Al-Hafidh Ibnu Asakir. Ya, dalam kitab Tabyiinu Kadzibil Muftar disebutkan qal ila an balagat an-naubatu ila Syekhina Abil Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Ya, hingga sampai kepada gilirannya Al-Imam atau guru kami Abil Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Falam yahduz fi dinillah hadatsan, bahwa Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ini pernyataannya siapa? Al-Imam Al-Hafidh Al-Baihaqi yang dikutip oleh Al-Hafidh Ibnu Asakir. Falam yahduz fi dinillah hadatsan walam ya'ti fihi bid'atin. Bahwa Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau tidak membawa ajaran yang baru. Beliau tidak membawa fitnah. Beliau tidak membawa bid'ah atau kesesatan. Bal akhadha aqawilas sahabati wat tabi'ina wa man ba'dahum minal a'immah fi usuliddin. Akan tetapi atau bahkan beliau Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengambil perkataan-perkataan para sahabat Nabi, perkataan-perkataan ulama tabi'in dan ulama-ulama yang setelahnya dari para imam, ya, fi usuluddin, dalam persoalan pokok agama. Fanasaraha bi ziyadati syarhin wa tabyin, ya, beliau membela itu semua dengan tambahan penjelasan. Wa annama qalu wa jaa bihi asy'aru fil usul
sahihun fil maqul. Dan yang datang syarat, ya, bahwa apa yang dikatakan oleh mereka, wa anna ma qalu, apa yang dikatakan oleh mereka, wa jaa bihi asyar'u, dan yang datang oleh syarak dalam pokok-pokok agama, sahihun fil uqul, itu benar adanya, bi khilafi ma za'ama ahlul ahwa, ya, berbeda dengan yang dianggap oleh para ahli bid'ah, min anna ba'dahu la yastaqimu fil ara'. Ya, para ahlul bid'ah menganggap bahwa persoalan pokok akidah itu ada yang bertentangan dengan akal. Ya, kalau ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwa apa yang dibawa atau yang dikatakan oleh para sahabat, para tabi'in, dan yang dibawa oleh syarak, karena para sahabat dan para tabi'in berpegang teguh pada syariat, dalam persoalan pokok, sahihun fil uqul, ya, diterima oleh akal yang sehat. Tapi kalau keyakinannya para ahlul bid'ah, ya, meyakini bahwasannya, ya, sebagian persoalan pokok akidah itu bertentangan dengan akal. Nah, ini jelas tidak bisa dibenarkan. Fakana fi bayanihi taqwiyatu ma lam yadulla alaihi min ahli sunnati wal jamaah. Maka yang dijelaskan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari adalah menguatkan ajarannya ulama ahlu sunnati wal jamaah pada kurun yang sebelumnya. Terus kemudian wanas suratu aqaili man madha minal a'immah, dan menjaga, ya, makalah-makalah para ulama yang hidup sebelum Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, minal a'immati, dari para imam, ka Abi Hanifah, seperti Imam Abi Hanifah, wa Sufyan Ats-Tsauri min ahli Kufah, kemudian Imam Al-Auza'i, terus kemudian wa ghairihi min ahli Syam, wa Malik wa Syafi'i min ahli Haramain. Nah, ini adalah di antara pernyataan ulama, ya, yang menjelaskan tentang kebenaran keyakinan kelompok Al-Asy'ariyah. Terus kemudian dijelaskan lagi juga oleh Al-Hafidz Ibnu As-Sakir. Wahum yakni al-asy'ariyah al-mutamassikuna bil kitabi was sunnah. Nah, mereka kelompok Al-Asy'ariyah itu berpegang teguh pada Al-Qur'an dan hadis. Nah, dan juga di sini disebutkan oleh yang di dalam kitab Al-Firqatun Najiyah, disebutkan oleh siapa? Al-Izzu Ibnu Abdissalam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan wa haula il Hanafiyah wasyafi'iyyah wal malikiyah wa fudalaul Hanabilah fil aqaidi yadun wahidah kulluhum ala ra'yi ahli sunnati wal jamaah. Para ulama bermazhab Hanafiyah atau Syafi'iyah ataupun Malikiyah atau para pembesar-pembesar ulama Hanabilah, dalam persoalan akidah mereka itu satu, ya, mereka itu satu keyakinan, yakni akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yudinuna lillahi ta'ala bitariqi Syekhis Sunnah Abil Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Metodenya sama sebagaimana yang disebarkan, yang dijelaskan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Maka dari sini dapat kita ketahui bahwa kelompok Asy'ariyah dan kelompok Al-Maturidiyah, mereka itu dari sisi pokok akidah sama. Ya, dari sisi pokok akidah itu mereka sama. Dan poinnya, mereka tidak membawa ajaran yang baru, tidak membawa bid'ah. Justru mereka itu memperkuat dan memperjuangkan akidahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Terus yang perlu saya sampaikan lagi mengenai dengan hal ini adalah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah firqatun wahidah. Kelompok Asy'ariyah dan kelompok Maturidiyah adalah firqatun wahidah. Ya, golongan yang satu kesatuan. Jadi sah kita katakan Asy'ariyah adalah Maturidiyah, Maturidiyah juga kita sah katakan Asy'ariyah. Walam yujad al-khilafu bainahuma yuaddi ila tafsir wa tabdi' wa takfir. Tidak ditemukan perbedaan pendapat antara kelompok Asy'ariyah dan kelompok Al-Maturidiyah yang saling mengkafirkan, yang saling membid'ahkan, yang saling memfasidkan. Ya, adapun memang dalam furu'ul akidah, cabang akidah,
Ya, ada perbedaan pendapat antara kelompok Asy'ariyah dan kelompok Al-Maturidiyah, tapi tidak saling mengkafirkan, tidak saling menyesatkan. Ini disebut dengan khilaf secara lafzi saja. Dan ini sudah terjadi pada zaman sahabat, seperti halnya tentang ru'yatullah, ya Rasulullah ya, tentang ru'yatullah ketika Rasulullah itu Mi'raj, ya menurut Sayyidah Aisyah Rasulullah tidak melihat Allah. Ada sahabat yang lain mengatakan ketika Rasulullah itu Mi'raj, Rasulullah melihat Allah. Beda pendapat, tapi tidak saling mengkafirkan. Dan dalam persoalan pokok akidah, baik Sayyidah Aisyah ataupun sahabat yang lain yang berbeda pendapat tentang ru'yatullah, ya seperti sahabat Ibnu Abbas, beliau berpendapat bahwa ketika Rasulullah itu Mi'raj, ya Rasulullah melihat Allah. Lah baik sahabat Ibnu Abbas ataupun Sayyidah Aisyah, keyakinan pokoknya sama, yaitu apa? Allah tidak bertempat, Allah tidak di dalam, Allah tidak di luar, Allah tidak diliputi oleh arah. Keyakinannya sama. Ya, begitu juga terjadi kepada kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya, dalam furu'ul akidah terjadi perbedaan pendapat yang tidak saling mengkafirkan dan tidak saling membid'ahkan. Nah, ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Abidin Al-Hanafi. Ya, beliau mengatakan ahlus sunnati wal jamaah wa humul asy'ariyah wal maturidiyah. Ahlus sunnah wal jamaah adalah kaum Asy'ariyah dan Maturidiyah. Wa hum mutawafiquna illa fi masaila yasiratin. Ya, mereka bersepakat, ya. Mereka kelompok Asy'ariyah dan kelompok Maturidiyah, kelompok yang sefaham atau kelompok yang sepakat dalam persoalan pokok akidah, kecuali dalam masalah-masalah yang sedikit. Arja'aha ba'duhum ilal khilafil lafzi kama bayyana fi mahallihi. Nah, yang oleh sebagian ulama ya menganggap bahwa perbedaan tersebut hanyalah perbedaan lafzi saja, secara istilah lafzi saja, tapi bukan secara materinya, secara lafzi saja, ya, tidak sampai secara makna. Baik, kita lanjutkan kitab Al-Firqatun Najiyahnya. Fal Asy'ariyah wal Maturidiyah hum a'yanu ahli sunnati wal jamaah wa ansarul millatil Muhammadiyah. Kelompok Asy'ariyah, kelompok Maturidiyah, mereka adalah pembesar kelompok Ahlussunnah wal Jamaah dan pembela agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni agama Islam. Qala al-Qastali, Imam Al-Qastali berkata, al-masyhuru min ahli sunnah fi diyari Khurasan wal Iraq wasyam wa aktsaril aqtar hum al-asy'ariyatu ashabu Abil Hasan al-Asy'ari. Yang banyak atau yang masyhur dari Ahlus Sunnah wal Jamaah di daerah Khurasan dan Irak, negeri Syam dan penjuru dunia, mereka kebanyakan pengikut Al-Asy'ariyah, pengikutnya Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Awwalu man khalafa Aba Aliyin Al-Jubba'i. Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari adalah seseorang yang pertama kali menentang pendapatnya Abu Ali Al-Jubba'i Al-Mu'tazili. Wa raja'a an mazhabihi ila sunnah ay tariqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari merujuk mazhabnya yang dulunya Mu'tazili, kemudian beliau masuk ke jalan as-sunnah, yakni tariqahnya Nabi, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah, wal jamaah, dan jalan yang ditempuh oleh al-jamaah, ay tariqatis sahabati radhiyallahu anhum, maksudnya jalan yang ditempuh oleh para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum. Wa fi diyari ma wara'an nahri al-Maturidiyatu ashabu Abi Mansur al-Maturidi. Sedangkan yang berada di daerah Jaihun, ya, Sungai Jaihun, di luar sungai, maksudnya Sungai Jaihun. Ya, kebanyakan mereka pengikut Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan perlu diketahui bahwa Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, maaf,
Ya, kebanyakan di daerah Jaihun, Waro'an Nahri di luar sungai, maksudnya daerah Sungai Jaihun di sini maksudnya. Kebanyakan mereka pengikutnya Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kebanyakan. Baik. Nah, terus perlu diketahui bahwa Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu secara mazhab dalam fikihnya beliau mengikuti mazhab Asy-Syafi'i. Sedangkan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi dalam mengikuti mazhab di bab fikihnya mengikuti Al-Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Insyaallah nanti kita lanjut. Kita tutup dulu. Nuhallil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. Salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli walil mu'minina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.